Taifun ketiga tahun ini telah terbentuk pada tanggal 30 sekitar pukul 8 pagi. Saat ini berada di perairan barat Filipina dan selanjutnya akan beralih ke utara dan menuju barat laut hingga memasuki pesisir pantai selatan Tiongkok. Namun sebuah gangguan tropis lainnya di Laut Timur Filipina juga akan menguat menjadi depresi tropis. Terkait peluangnya munculnya taifun ganda, CWB menyampaikan bahwa kendati tekanan rendah ini berkembang menjadi taifun di masa mendatang, peluang taifun ini memasuki Taiwan tidak tinggi. Mulai tanggal 1, Taiwan akan terkena dampak dua sistem tropis ini yang turut disertai uap air dari wilayah selatan. Mulai Kamis, kawasan timur dan semenanjung Hengchun akan mendapat curah hujan lebat. Masa udara tekanan rendah ini bergerak ke utara pada akhir pekan, curah hujan signifikan berada di wilayah selatan. Pada saat itu, hujan singkat berkala yang disertai petir serta hujan deras sporadis akan turun di kawasan selatan dan tenggara, wilayah sentral dan timur laut. Sedangkan wilayah utara umumnya berawan dengan peluang turunnya hujan singkat berkala yang disertai petir pada sore hari. Cuaca diperkirakan baru beralih stabil pada Kamis mendatang. Taiwan melaporkan 38.846 kasus lokal dan 118 kasus meninggal pada 30 Juni. Tanggal 30, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu merasakan gejala ringan pada saluran pernafasan. Ia dinyatakan positif oleh dokter lewat layanan medis virtual. MOFA menyampaikan saat ini Wu sedang menjalani proses karantina rumah dan tetap akan melakukan rutinitas pekerjaannya. Pihak kantor presiden juga melaporkan 4 kasus positif meliputi Sekjen Dewan Keamanan Nasional, anggota Komite Penasehat NSC, dan 2 petugas kantor presiden. Gejala yang dialami adalah termasuk ringan sehingga tidak akan berdampak terhadap tugas dan fungsi NSC. Batch pertama vaksin Novavax yang diterima Taiwan melalui mekanisme COVAX tiba di Bandara Taoyuan tanggal 30 pagi. Dokter menyarankan agar FDA dapat secepatnya menyelesaikan pemeriksaan agar remaja di bawah usia 18 tahun dapat disuntik Novavax, sehingga vaksin protein subunit ini dapat disisihkan bagi kelompok sensitif yang rentan terhadap gejala miokarditis. Kementerian Kesehatan Taiwan mengumumkan angka kematian tahun 2021 adalah 184.172 orang, bertambah 11.000 orang lebih dibandingkan tahun sebelumnya. 93% diantaranya berusia di atas 65 tahun. Kanker masih menempati urutan pertama selama 40 tahun berturut-turut, dengan angka kematian sebanyak 51.000 orang. Disusul dengan penyakit jantung sebanyak 21.000 orang. Selain populasi yang menua, suhu rendah pada Januari tahun lalu juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kematian. 110年的1月，大概有1/3的日子是10度以下的低温，所以在1月的时候，其实就增加了1800多人的死亡人数。 Di antara 10 besar penyebab kematian akibat kanker, kanker paru-paru masih menempati urutan pertama selama 18 tahun berturut-turut. Diikuti oleh kanker hati, kanker kolorektal dan dubur, kanker payudara wanita, dan kanker prostat. Frekuensi kematian tahun lalu rata-rata adalah 1 orang setiap 10 menit dan 10 detik, lebih cepat 20 detik dari tahun sebelumnya. COVID-19 berada di urutan ke-19 penyebab kematian dengan jumlah kematian 896 orang, termasuk 57 warga Taiwan di luar negeri. Dari segi usia, 77% merupakan kalangan di atas 65 tahun. Usia kematian rata-rata adalah 72 tahun. Departemen Luar Negeri Filipina mengajukan protes keras atas latihan militer Taiwan dengan peluru sungguhan di sekitar Pulau Taiping tanggal 28 dan 29 dan menyebutkannya sebagai kegiatan ilegal lewat media sosial Twitter tanggal 28. Filipina menyatakan memiliki kedaulatan terhadap Pulau Licao dan Pulau Taiping. Sementara itu, MOFA menanggapi bahwa Taiwan memiliki wewenang untuk melakukan latihan secara rutin. 南海诸岛与太平岛属于中华民国的领土。 我国对于南海诸岛与相关海域享有国际法以及联合国海洋法公约上的相关权利不容置疑。 Filipina mengklaim tindakan Taiwan dapat memicu ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Filipina baru menghentikan negosiasi kerjasama pengembangan migas di Laut Tiongkok Selatan minggu lalu. Sementara akan hadirnya delegasi tingkat tinggi Tiongkok yang dipimpin oleh Wakil Presiden Tiongkok dalam pelantikan Presiden terpilih Filipina tanggal 30, mengisyaratkan upaya Tiongkok menarik simpati Filipina dalam rivalitas kekuasaan dengan Amerika.